Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbahagialah ia yang percaya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kunjungan Maria mengakibatkan terjadinya dua peristiwa yang mengagumkan, yakni sukacita yang membuat anak dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan, dan Roh Kudus memenuhi Elisabet dan membuat dia melantunkan kata-kata nubuat. Semua itu terjadi berkat kuasa Tuhan yang mulai menjelma dalam Maria. Jadi, Maria datang membawa Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan menghadirkan Roh Kudus. Peristiwa ini mestinya mendorong kita untuk sering menjumpai Maria agar dia mengunjungi kita bersama Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, sesudah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria bergegas dari Nazaret menuju Yehuda untuk menengok sanaknya Elisabet yang sedang hamil 6 bulan. Saat memasuki rumah Sakaria, Maria dengan gembira menyapa Elisabet. Maka melonjaklah Yohanes Pembaptis dalam rahim ibunya karena salam kegembiraan Maria itu. Sukacita selalu menciptakan kebaruan, kegembiraan, dan sorak-sorai karena Allah hadir untuk mengubah orang yang tertutup terbuka hatinya, yang tidur bangkit untuk memperjuangkan hari depan yang lebih baik. Saudara-saudari terkasih, kegembiraan, sukacita, kalau dibagikan kepada orang lain, akan terasa makin besar. Sebagai gadis Yahudi, Maria tahu bahwa seluruh bangsa menantikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Waktu itu, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Maria yang masih perawan tidak mengira bahwa dirinya akan dipilih untuk menjadi ibu dari Mesias. Maria bingung karena ia belum menikah, belum bersuami,
Namun, karena semuanya itu adalah kehendak Allah, ia pun menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di Nazaret tidak ada orang yang dapat diajak bicara oleh Maria mengenai pengalamannya. Maka Maria pergi ke Ain Karim karena dia ingin bertukar pikiran dan berbagi rasa dengan Elizabeth, satu-satunya orang yang pada saat itu mengetahui rahasia yang disimpan Maria. Allah telah mengunjungi manusia dalam diri Maria. Maria terdorong untuk mengunjungi Elizabeth, sanaknya. Sejak Allah mengunjungi manusia, maka perbuatan saling mengunjungi telah berciri ilahi. Apakah kita bersedia mengunjungi sesama kita dan berbagi kasih, milik, serta kegembiraan kepada setiap orang? Saudara-saudari terkasih, saya selalu membawa rosario. Saya kalungkan di leher. Dan saya pun selalu mengisi waktu kosong saya dengan berdoa rosario. Misalnya, harus menunggu atau hendak mengerjakan sesuatu. Maka tidak heran bila seorang teman saya yang non-Katolik bertanya, "Kenapa Anda selalu mengalungkan tasbih itu di leher Anda?" Dan sebelum itu, pernah pula teman lain bertanya, "Mengapa orang Katolik berdoa rosario?" Kepada mereka saya jawab, "Untuk menghormati Bunda Maria, Ibu Yesus." Doa Salam Maria adalah doa yang sempurna. Bagian pertama, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bagian kedua, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bagian ketiga, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Apakah kita pernah merasa gembira karena bertemu dengan sanak kita? Dan pernahkah kita bersuka cita dipenuhi oleh Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahilah kami kekuatan supaya kami dapat memperoleh kerelaan-Mu untuk melaksanakan ajaran-ajaran-Mu. Utuslah Roh Kudus datang di hati kami, menjadikan hati kami menjadi baru, sehingga kami makin mampu melaksanakan kehendak Bapa, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.